Kan nama saya Deborah VC Internet Kemat dengan NIM 2102110600078. Pada saat ini saya akan mempresentasikan atau melakukan video tugas praktikum jaringan dan komunikasi data pada modul 8, di mana dengan judul yaitu Research Network Security Threats. Di sini terdapat tiga parts. Objectives, part yang pertama, explore the SANS website. Part yang kedua, identify recent network security threats. Part yang ketiga, detail a specific network security threat. Kemudian di sini ada background atau skenario-nya. Di sini ada required resources-nya, device with internet access, presentation computer with PowerPoint or other presentation software installed. Kemudian kita masuk pada instructions, part 1. Exploring the SANS website. In part 1, navigate to the SANS website and explore the available resource. Step 1, locate SANS resource. Search the internet for SANS. From the SANS homepage, click on free resources. List 3 available resources. Sini kita diminta untuk mengeksplor website dari SANS. Kita buka browser. Kemudian kita buka sans.org. Ini merupakan tampilan dari halaman awal website dari SANS. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka resource, kemudian free resource. Kemudian di sini list 3 available resources. Di sini terdapat beberapa free cybersecurity resources. Ada webcasts, white paper, posters, and cheat sheets, blog, security policy templates, CS Controls V8, Internet Storm Center, and Annual SANS Security Awareness Report. Kemudian di sini pada step 2, locate the link to the CS Critical Security Controls. The CS Critical Security Controls link on the SANS website are the culmination of a public-private partnership involving the Department of Defense, dalam kurung atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security or CS, and the SANS Institute. The list was developed to prioritize the cybersecurity controls and spending for DoD. It has become the centerpiece for effective security programs for the United States government. From the resources menu, select critical security controls or similar. The CS Critical Security Controls document is hosted at the Center for Internet Security or CS website and requires free registrations to access. There is a link on the CS Security Controls page at SANS to download the 2014 SANS Critical Security Controls poster, which provides a brief description of each control. Nah, di sini pada step 2 kita akan menekan CS Controls V8. Kemudian di sini saya memilih pada CS Controls version 8-nya yaitu Malware Defenses. Then select one of the controls and list implementation suggestions for this control. Saya memilih control Malware Defenses.
Nah, daftar saran implementasi untuk kontrol malware defenses ini yang pertama yaitu gunakan alat otomatis untuk mengontrol stasiun kerja server dan perangkat seluler. Kemudian yang kedua, gunakan perangkat lunak anti-malware dan fitur pembaruan otomatis. Lalu, konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Kemudian kita masuk pada step 3, locate the newsletter menu. Highlight the resources menu, select newsletter, briefly describe each of the 3 newsletter available. Kemudian di sini kita kembali ke menu awal. Kemudian kita buka newsletters podcast. Nah, di sini terdapat tiga newsletters, ada News Bites, Reads, dan Ouch. Dan sini saya diminta untuk menjelaskan mengenai ketiga ini. Pada bagian yang pertama sini, New Bites. Ini merupakan ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Nah, setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Nah, kemudian At-Risk ini memberikan ringkasan mingguan yang andal tentang vectors, serangan yang baru ditemukan, kerentanan dengan eksploitasi baru yang tinggi, dan serta memberikan penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru ini. Kemudian yang ketiga ini merupakan Ouch. Nah, Ouch ini adalah buletin atau newsletter kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa. Nah, ini diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim SANS Securing the Human, ahli materi pelajaran instruktur SANS dan anggota tim komunitas. Nah, setiap masalah berfokus dan menjelaskan topik tertentu serta langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan dapat diambil orang untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk organisasi mereka. Kemudian di sini kita lanjut pada part 2, identify recent network security threats. In part 2, you will research recent network security threats using the SAN site and identify other sites containing security threat information. Step 1, locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. From the newsletter page, select archive for the at-risk, the consensus security alert. Scroll down to archive volumes and select a recent weekly newsletter. Review the notable recent security issues and most popular malware file sections. List some recent vulnerabilities. Browse multiple recent newsletter if necessary. Nah, di sini sebelumnya saya telah menemukan the most popular malware files. Sini ada WinTrojan varian, kemudian ada WinTrojan change up, ada HNDR Trojan SMSN -1, kemudian ada Java exploit agent -14, kemudian ada Trojan ADH. Nah, di sini kita masuk pada step yang kedua, identify sites providing recent security threat information. Beside the SAN site, identify some other websites that provide recent security threat information. List some of the recent security threats detailed on this website. Nah, jadi ini saya sudah mencari dan saya menemukan ada sebuah website namanya cnet.com. Kita coba membuka di sini. cnet.com. Nah, ini merupakan tampilan dari website CNET. Nah, situs ini adalah salah satu contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman-ancaman dari cyber. Ancaman-ancaman dari cyber.
terdapat banyak informasi-informasi yang dapat kita temukan. Kemudian kita masuk pada part yang ketiga. Detail a specific network security attack. In part 3, you will research a specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on your findings. Nah, di sini saya sudah menuliskan yang saya dapatkan. Di sini pada step 1, complete the following form for the selected network attack. Di sini name of attack saya telah mendapatkan yaitu serangan SolarWinds. Type of attack, serangan pasukan atau supply chains attack. Kemudian dates of attacks Desember 2020, tetapi mungkin lebih awal. Ini hanya perkiraan, mungkin terjadinya lebih awal dari Desember tahun 2020. Computers or organizations affected, yaitu beberapa organisasi termasuk pemerintah Amerika Serikat, lembaga keuangan, dan perusahaan swasta. How it works and what it did. Penyerangan berhasil menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke dalam pembaruan perangkat lunak SolarWinds Orion yang digunakan oleh ribuan organisasi. Nah, perangkat lunak ini kemudian diunduh oleh pelanggan SolarWinds dan digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan serangan lebih lanjut. Nah, serangan ini memungkinkan penyerangan mengakses sistem, mencuri data, dan bahkan mempengaruhi infrastruktur penting. Nah, mitigation options-nya, pembaruan perangkat lunak yang tepat, pemindaian jaringan yang akurat, dan penggunaan solusi keamanan terbaik adalah langkah-langkah mitigasi yang penting. Organisasi juga harus meningkatkan pemantauan keamanan, menerapkan praktik keamanan yang kuat, dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman serangan pasukan. Nah, di sini terdapat reference dan info links yang saya dapatkan dari informasi yang telah saya berikan di sini. Kemudian, step 2, follow the instructor's guidelines to complete the presentation. Sini terdapat reflection questions. Ada 2. What steps can you take to protect your own computer? Step apa yang dapat saya lakukan atau kita lakukan untuk melindungi komputer kita? Yang pertama yang saya dapatkan yaitu menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambahan dan paket layanan menggunakan firewall pribadi. Kemudian yang kedua, kita dapat mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan bahaya. Kemudian mengonfigurasi screensaver ke batas waktu dan memerlukan kata sandi. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini, what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Nah, organisasi dapat mencangkup penggunaan firewall deteksi dan pencegahan instruksi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentangan jaringan, pendidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya berikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.